Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini, di mana kita akan beribadah bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan kita semua berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak kita bersaat teduh sejenak. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian ini menyatakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia menebus kita. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ingin menyatakan kepada dunia bahwa hanya kepada Tuhan Yesus saja kita percaya. Dia sudah mengampuni dosa kita dan Dia sudah membuka belenggu dosa yang mengikat kita sehingga kita memperoleh kebebasan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Ku percaya akan Yesus. Ku percaya akan Yesus. Ku percaya akan Yesus. Ku percaya akan Yesus, Juru Selamatku. Dosaku diampuni, dosaku diampuni, dosaku diampuni oleh Al-Masih. Ia buka rantaiku, Ia buka rantaiku, Ia buka rantaiku, Ia buka rantaiku, ku dibebaskan.
musik saja. Hanya kepada Tuhan kita mempersembahkan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan sebagai Allah kita. Kita mau meninggikan Dia yang adalah Tuhan kita. Baik, yang kelima, mengajak saya dan saudara untuk menyembah kepada Tuhan. Kepadamu, ku sembahkan padamu, ku sembahkan padamu tubuh dan jiwa. Nyanyiku haleluya. Nyanyiku haleluya, nyanyiku haleluya, nyanyiku haleluya, ku diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, kami mempersembahkan segala hormat dan pujian syukur kami. Kami sungguh merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan buat hidup kami. Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menolong kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama kepada Engkau. Kami boleh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sedang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami. Tuhan, kuduskan kami sehingga kami berkenan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian kami ini dari awal hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak henti-hentinya kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Di dalam rencana keselamatan Allah atau rencana penebusan Allah, ada satu sifat Allah yang begitu besar, yang mendasari Dia mau berkorban untuk kita, yaitu kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang tidak akan goyah, kekal selama-lamanya. Kita naikkan pujian kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang, namun jatuh ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya kekayanya, tetapi
malam dan saleh-salehnya. Musik saja. Kendati dawat selaut, kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalah, dan tiap orang penulis lalu menulis kasih-Mu, lalu dawat akan kering, langit pun takkan muak, timur terus ke barat, kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pujian ini mengatakan bahwa kasih Allah begitu besar, kasih Allah teguh, tidak ada yang bisa mengubah kasih Allah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun kita ingin menaikkan sebuah pujian. Pujian ini menyatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang ajaib. Bagaimana kasih Allah itu dikatakan kasih yang ajaib? Karena memang kasih Allah membawa Tuhan turun ke dunia, dan Dia mau berkorban untuk kita di atas kayu salib. Kita naikkan pujian ini, kasih Allah yang ajaib, kasih yang dari Golgota dan yang membawa Tuhan turun ke bumi. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun Kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu nan indah, ku mau masyhurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekat. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anak-Nya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku meninggikan berkat Allah. Musik saja. Terang Injilnya. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang salibnya. Ku berserah hidup untuk memuliakannya, menuntut berkat kepadanya. Haleluya.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu sekali lagi. Betapa hati kami bersyukur karena Tuhan dari sejak semula, dari zaman permulaan dan dari sebelum dunia diciptakan, di dalam rencana kekalmu Engkau telah menentukan setiap umat pilihanmu, dan Engkau juga telah membuat satu rencana yang begitu agung di dalam penyelamatan pembebasan kami akan dosa. Hari ini kalau kami bisa berdiri di hadapan Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Allah yang begitu besar yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Berkati hati kami dan siapkan setiap jiwa dan roh kami. Ketika kebenaran Tuhan disampaikan, kami boleh mensyukurinya dan menerimanya dan memegangnya sebagai satu kekuatan Allah yang Tuhan tanamkan di hati kami, jika kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Berfirmanlah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah memasuki satu bulan yang baru dari minggu yang lalu. Itu artinya bahwa kita di dalam tema bulanan yang sama, ya masih sama, yaitu rencana keselamatan Allah. Nah, minggu lalu kita sudah melihat seri yang pertama atau subtema yang pertama, yaitu apa itu rencana keselamatan Allah. Dan kita sudah melihat bahwa Alkitab mengatakan arti daripada rencana keselamatan Allah itu adalah rencana pembebasan Allah itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, kita sudah mendengar juga bahwa kapankah rencana keselamatan Allah itu dibuat? Kapan itu ditetapkan oleh Allah? Alkitab juga menyatakan minggu lalu bahwa rencana keselamatan Allah itu telah ditetapkan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang perencana agung. Dia adalah Allah yang bekerja dengan begitu tuntas. Tidak ada satupun yang bersifat mendadak bagi Tuhan, atau tiba masa, tiba akal istilah orang ya. Maka dia selalu bekerja dari kekekalan begitu sempurnanya. Nah, Allah di dalam kemahatauannya tentu sudah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena berdasarkan pengetahuan inilah dan berdasarkan hikmat Allah inilah Ia bekerja untuk menyediakan rencana keselamatan bagi kita. Nah, pertanyaannya hari ini adalah, mengapa Allah harus berbuat rencana keselamatan itu bagi kita? Apa alasannya sehingga Tuhan mesti membuat yang namanya rencana keselamatan itu? Apa yang melatar belakangi sehingga Allah harus mengambil keputusan, sehingga Ia harus membuat yang namanya rencana keselamatan Allah? Saudara-saudara, hari ini saya akan mengetengahkan ada 3 alasan mengapa Allah harus membuat rencana keselamatan. Ada 3 alasan yang melatar belakangi keputusan Allah sehingga Ia harus membuat yang namanya rencana keselamatan. Yang pertama adalah karena di dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu kalau manusia itu akan jatuh dalam dosa. Ini alasan pertama. Di dalam kemahatauannya Dia tahu bahwa suatu saat manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Saya ingin membaca dari Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, nanti loncat pada ayat 23. Demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, di dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh ke dalam dosa. Ia sudah tahu kalau manusia pada suatu saat akan menyeleweng dari jalan yang Dia berikan. Dia sudah tahu kalau suatu saat manusia itu akan dirusak oleh dosa. Dia sudah tahu kalau suatu saat bahwa manusia itu akan kehilangan kemuliaan Allah itu sendiri. Ingat bahwa manusia diciptakan
menurut gambar dan rupanya, bukan? Dan menurut gambar dan rupa ini, itu telah jatuh dalam dosa dan dirusak gambar dan rupa itu. Saudara-saudara, akibat dari kejatuhan manusia itu, manusia tidak hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi juga dikatakan oleh Alkitab, manusia juga tidak ada satupun yang hidup benar. Dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Saudara, begitu parahnya kejatuhan manusia, dan Allah dari sejak semula sudah bakal tahu suatu saat manusia ini akan mengalami ini, saudara. Di dalam kekekalannya dia tahu hal ini. Karena itu begitu dia menciptakan manusia, dan dia sudah tahu bahwa manusia yang dia ciptakan ini suatu saat akan jatuh ke dalam dosa, akan menyeleweng dari jalan Tuhan, dia akan kehilangan kemuliaannya, maka dia sudah menyiapkan satu rencana di dalam kekekalan itu, yaitu rencana penyelamatannya. Saudara-saudara, saya sempat membayangkan, ya, dalam pikiran nakal manusia saya sempat membayangkan, seandainya Tuhan tidak maha tahu seperti kita, seandainya Allah tidak maha tahu seperti kita manusia, kira-kira apa jadinya saudara kita ini? Katakanlah Tuhan tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan manusia. Dia hanya tahu menciptakan, tapi setelah itu dia nggak tahu apa yang terjadi. Katakanlah dia juga tidak tahu bahwa manusia itu bakal jatuh dalam dosa dan bakal dirusak oleh dosa. Maka saudara, Allah tentu tidak akan menyiapkan satu rencana, yaitu rencana penyelamatan. Saudara, kira-kira nasib kita hari ini akan seperti apa? Saya membayangkan nasib manusia itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena tidak ada juru selamat hari ini. Karena tidak ada pengampunan dosa buat kita. Dan juga tidak ada hidup yang kekal yang disediakan buat kita. Apalagi tidak akan pernah ada yang namanya keselamatan bagi kita. Tidak akan pernah ada yang namanya solusi. Tidak akan pernah ada yang namanya jalan keluar atas dosa-dosa kita. Yang ada cuma satu, kebinasaan. Saudara, ini seperti kapal yang besar yang memiliki skoci penyelamat. Ya, semua kapal-kapal yang besar biasanya memiliki yang namanya skoci penyelamat. Ketika kapal penumpang atau kapal pesiar itu akan tenggelam, biasanya skocinya akan diturunkan dengan secepat mungkin, dan itu akan dipakai untuk menyelamatkan penumpang yang bisa diselamatkan. Tapi saudara, bayangkan ada kapal yang begitu besar dengan kapal berpenumpang yang begitu banyak, tetapi tidak ada skoci penyelamat. Dan ketika kapal itu kan tenggelam karena nabrak karang misalnya, maka apa yang akan terjadi dengan penumpang? Tidak ada satu pun yang bisa diselamatkan. Kenapa? Karena tidak ada skoci penyelamat. Mereka semua akan tenggelam bersama kapal itu apa adanya. Saudara, begitu pun dengan yang namanya rencana keselamatan. Rencana keselamatan Allah itu bagaikan skoci yang menyelamatkan kita ketika kemanusiaan atau kapal kemanusiaan kita dirusak oleh dosa. Ketika kapal kemanusiaan kita ini bakal tenggelam di dalam dosa, maka rencana keselamatan ini berfungsi seperti skoci keselamatan yang ada pada kapal. Saudara-saudara, kita mestinya bersyukur karena Tuhan tahu masa yang tepat. Tuhan tahu masa yang sesuai dengan rencana Dia. Makanya saya katakan, seandainya Tuhan lupa, seandainya Tuhan tidak maha tahu seperti kita, betapa menyedihkannya, mengerikannya nasib kita. Tapi semua ini terjadi atas rencana Dia, bahwa semua apa yang terjadi itu Tuhan sudah siapkan satu rencana. Saudara, bukankah ini satu pekerjaan yang luar biasa dari Allah kita? Saya mestinya bersyukur bersama dengan saudara, karena ketika kita jatuh dalam dosa, rencana Allah itu ada, tersedia bagi kita. Tinggal kita mau masuk dalam rencana itu atau tidak. Sehingga kita bersyukur yang tak henti-hentinya, karena rencana ini bukanlah rencana dadakan, rencana yang bukan tiba-tiba, bukan, tapi rencana yang sudah disediakan dari sejak zaman purbakala,
bagi setiap umat manusia yang percaya. Sekarang kita lihat yang kedua. Alasan yang kedua, mengapa Allah harus membuat rencana keselamatan. Apa yang melatar belakangi dia membuat rencana keselamatan itu. Alasan kedua, karena di dalam kemahatauan Allah, Allah juga tahu kalau manusia itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan tahu bahwa suatu saat manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, dia juga tahu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya ingin membaca dua bagian ayat untuk kita. Di dalam Roma 6 ayat 23 bagian A, nanti Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, upah dosa ialah maut. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, dari dua ayat ini kita mengetahui satu hal, bahwa di dalam kemahatauan Allah, Tuhan sudah tahu kalau manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, bahwa manusia tidak mungkin bebas dari yang namanya dosa. Manusia tidak mungkin lepas dari yang namanya hukuman dosa. Bahwa manusia gak mungkin lolos dari yang namanya maut. Bahwa manusia gak mungkin selamat dari yang namanya kebinasaan atau kematian kekal. Manusia dengan segala kehebatannya sekalipun, manusia dengan segala kekuatannya, kemajuan teknologinya sekalipun, tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, seorang bapak gereja yang sangat mereformasi ajaran teologi kekristenan yang bernama John Calvin, yang terkenal dengan satu ajarannya yang disingkat tulip, ya. Ada satu hal yang dia sebutkan di dalam ajaran itu, yaitu total depravity. Total depravity itu artinya kerusakan total. Kerusakan total ini menggambarkan bahwa gambar dan rupa Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu sudah rusak total. Kerusakan total tidak berarti hilang semuanya, tidak, tapi masih ada, cuma sudah rusak, ya. Kerusakan total juga berbicara yang namanya pencemaran oleh dosa. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya sudah dirusak oleh dosa, sudah dicemari oleh dosa. Tidak ada satu lagi bagian dari hidup manusia yang jatuh dalam dosa yang masih dikatakan utuh dan suci. Tidak ada lagi. Nah, dan yang menarik di dalam keadaan kerusakan total itu, saudara, ini dikatakan dengan tegas oleh John Calvin. Tidak ada satu kemampuan pun pada diri manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menggambarkan bahwa itu seperti orang yang mau tenggelam di laut. Orang yang kalau mau tenggelam di laut, tidak ada orang yang menolong dia. Dia nggak mungkin menyelamatkan dirinya dengan cara dia menarik rambutnya keluar atau ke atas. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia ada di dalam laut. Orang yang tenggelam di dalam laut yang bisa menarik atau menyelamatkan orang yang tenggelam adalah orang yang berdiri di satu pijakan yang lebih tinggi, baik di darat maupun di atas kapal, baru bisa menolong orang yang tenggelam. Maka demikianlah keadaan kita dilukiskan oleh John Calvin. Kita nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sedang tenggelam di dalam lumpur dosa. Yang lumpur dosa ini akan terus menghisap kita sampai ke dalam dasar yang begitu dalam. Dan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan diri. Kita butuh orang lain. Kita butuh seseorang yang berada di tempat yang tinggi untuk menyelamatkan kita. Saudara, begitu pun dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bukan? Ini menggambarkan bahwa dalam kemahatauan Allah, Allah tahu manusia yang sudah jatuh dalam dosa nggak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dari sejak kekekalan, dari sejak sebelum zaman dunia ini diciptakan, maka Tuhan sudah menetapkan rencana ini. Dan rencana itu lahir dari diri Allah sendiri. Rencana itu muncul dari diri Allah sendiri untuk menyelamatkan kita yang sedang tenggelam. Saudara-saudara, sebenarnya ini mau katakan apa buat kita? Apa yang mau disampaikan oleh bagian ini pada kita?
Bagi saya ini semua mau mengatakan begini, bahwa Tuhan tahu kok kelemahan kita, Tuhan tahu kok keterbatasan kita, bahwa kita nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan perbuatan baik kita yang segunung sekalipun nggak mungkin menyelamatkan saya. Dengan segala kehebatan, kepintaran, kecerdasan saya, nggak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Tuhan tahu keterbatasan itu. Dan Dia juga tahu betapa kita tidak berdaya kalau menghadapi yang namanya dosa. Dia juga tahu kalau kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dari kehancuran itu. Karena itu Dia menyediakan rencana ini, rencana yang sejak kekal Dia siapkan bagi kita. Jadi kalau hari ini kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, kalau hari ini engkau dan saya bisa diselamatkan di dalam Kristus, Alkitab berkata, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan kuat gagahmu, tapi itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Saudara, kita mestinya terus bersyukur karena Tuhan telah memberikan rencana yang cuma-cuma, rencana yang begitu bermanfaat untuk keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, ini yang kedua. Sekarang kita lihat alasan yang ketiga, alasan yang terakhir. Mengapa Allah harus membuat rencana keselamatan? Apa alasannya sehingga Tuhan harus membuat rencana keselamatan? Apa yang melatar belakangi Allah sehingga Ia harus menciptakan satu yang namanya rencana keselamatan itu? Alasan yang ketiga adalah karena di dalam kemahatauan Allah hanya Kristus satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi di dalam kekekalan Tuhan dan di dalam pengetahuan Dia, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan manusia di dunia ini. Cuma ada satu kemungkinan yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya ingin membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 25 bagian A. Demikian firman Tuhan, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadilinya. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Saudara, ini satu ayat yang bertanya, yang membandingkan, ya, sejak manusia ya hidup di dunia ini, kalau kita buat masalah, berdosa terhadap sesama kita, biasanya pasti ada orang yang lebih tinggi yang bisa menjadi perantara kita, yang mendamaikan kita. Tapi Samuel mengatakan, kalau engkau berdosa terhadap sesamamu manusia, maka Allah akan menjadi pengadilannya atau menjadi yang mengadilinya. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, siapa yang akan mengadili kita? Siapa yang menjadi perantara kita? Saudara, ini menarik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah dan kita bukan lagi sahabat. Sejak kita jatuh dalam dosa, kita dengan Tuhan itu bukan lagi teman, bukan lagi ayah, bapak dan anak, bukan. Tapi Alkitab mengatakan sejak kita jatuh dalam dosa, kita dengan Tuhan sudah musuh. Kita dengan Tuhan itu adalah lawan. Kita dengan Tuhan itu adalah seteru. Dan yang menarik saudara, hubungan kita yang begitu buruk dengan Tuhan ini, kita butuh yang namanya perantara. Tapi persoalannya, siapa yang menjadi perantara kita? Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan? Adakah manusia? Enggak ada. Adakah seseorang yang punya jabatan tertinggi di dunia ini? Tidak mungkin. Samuel sudah mengatakan, kalau persoalan kita dengan Tuhan, dosa dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menjadi perantara kita. Saudara, kalau dengan sesama ada orang yang bisa menjadi perantara, tapi dengan Tuhan siapa yang bisa? Tidak ada. Satu murka Allah saja, satu saja kemarahan Tuhan, itu akan membuat kita binasa selama-lamanya. Karena itu siapa yang mampu menjadi perantara kita yang begitu mengerikan ini? Saudara, kita menemukan bahwa Alkitab menyebutkan Yesus Kristuslah satu-satunya perantara yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat mendamaikan kita dengan Tuhan.
Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menyebutkan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Kemudian Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, semua ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memilih Kristus. Allah telah menentukan dan menetapkan Kristus satu-satunya sebagai perantara kita. Dia telah menentukan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat kita. Dia telah menentukan Yesus satu-satunya sebagai jalan bagi kita. Dan Dia telah menentukan Yesus satu-satunya yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Yesus itu bisa bekerja untuk menyelamatkan kita? Ya, bagaimana cara Yesus menyelamatkan saya dan saudara? Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita udah tahu cerita ini di Taman Eden, di dalam Kejadian. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, tidak taat sama Tuhan, dan mereka makan buah pengetahuan dan buah kehidupan itu, saudara, apa yang terjadi? Mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, satu-satunya nasib mereka adalah binasa. Untuk bisa diselamatkan, mereka mesti loncat 2 kali. Untuk bisa diselamatkan, mereka mesti bisa loncat 2 kali. Apa yang dimaksud dengan loncat 2 kali? Pertama, mereka harus bayar hukuman dosa dengan menanggung maut itu. Ini loncatan pertama. Supaya Adam dan Hawa bisa diselamatkan, maka yang pertama, loncatan pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bayar hukuman itu, hukuman dosa itu. Yaitu apa? Menanggung maut. Yang kedua, loncatan kedua supaya bisa diselamatkan oleh Tuhan, mereka mesti kembali taat kepada perintah Tuhan dengan sempurna. Sebab mereka melanggar ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, mereka mesti loncat 2 kali untuk bisa diselamatkan. Ini di dalam kejatuhan mereka. Pertanyaannya adalah, bisakah manusia menanggung maut? Bisa, tetapi binasa. Manusia bisa nanggung maut, bisa, tapi hancur. Tidak ada yang tersisa. Lalu apa gunanya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menanggung maut. Loncatan pertama kita harus bayar hukuman dosa kita dengan menanggung maut. Oke, begitu kita menanggung maut, kita binasa. Tidak ada satupun yang bisa menanggung. Yang kedua, bisakah manusia taat secara sempurna kepada Tuhan? Oke, Adam dan Hawa telah mencobanya, tapi mereka gagal. Karena itu dengan usaha kita untuk loncat 2 kali sekalipun untuk diselamatkan, tidak ada jalan keluar. Tapi yang menarik adalah Yesus lakukan itu bagi kita. Yesus loncat 2 kali demi menyelamatkan kita. Ini kita temukan di dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus membayar hukuman dosa kita. Dengan apa? Dengan menanggung hukuman dosa itu. Dia menanggung maut bagi kita. Harusnya kita yang mati di kayu salib, tapi Dia telah ambil bagian itu. Dia gantikan kita. Oke, loncatan pertama Dia sudah kerjakan. Dia menanggung hukuman dosa dengan menerima maut atas hidupnya, sampai Dia mati di kayu salib. Yang kedua, Dia juga lakukan loncatan yang kedua agar kita diselamatkan. Dia telah menunjukkan bahwa Dia taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Ini ketaatan yang sempurna yang tidak pernah ada pada manusia. Karena itu saudara, sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita langsung mendapatkan 2 hal ini. Pada saat engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka 2 loncatan ini gak perlu kau lewati lagi. Yesus sudah loncat 2 kali buat engkau, sehingga kau bisa diselamatkan. Kau gak perlu lagi menanggung maut, karena Dia sudah menanggungnya. Kau tidak perlu lagi ketaatan sampai sesempurna, karena kita gak mungkin sempurna. Tapi Dia telah menunjukkan ketaatan sama Bapa sampai sempurna, dan itu menjadi ketaatan kita. Saudara-saudara,
di dalam rencana keselamatan Allah. Allah tidak pernah salah di dalam memilih seorang perantara buat kita. Allah tidak pernah keliru di dalam memilih seorang mediator, seorang pendamai antara kita dengan Tuhan. Tuhan telah menentukan pendamai itu. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak pilih Kristus, seandainya Kristus tidak ditentukan, saya tidak tahu nasib kita seperti apa. Tidak akan pernah ada jalan keluar. Tidak akan pernah ada orang bisa loncat 2 kali untuk mencapai surga. Tidak akan pernah ada orang yang bisa loncat 2 kali untuk diselamatkan Tuhan, kecuali oleh Kristus bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan kebenaran-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa ada alasan-alasan sehingga Tuhan harus membuat yang namanya rencana keselamatan. Bahwa di dalam kemahatauan Allah, Tuhan tahu bahwa manusia yang diciptakan itu bakal jatuh ke dalam dosa. Dia juga tahu kalau manusia yang jatuh ke dalam dosa itu tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di dalam kemahatauannya juga dia cuma tahu satu hal, bahwa satu-satu yang bisa menyelamatkan manusia adalah Kristus sebagai perantara. Terima kasih Tuhan. Ini ada suatu gambaran rencana yang agung luar biasa, yang kami tidak pernah tahu, yang semua ini Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan atas semua rencana yang begitu mulia, sehingga kami menjadi bagian dari rencana itu dan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, pergumulan batin mereka, akan keselamatan mereka, akan masa depan, akan setelah kematian mereka mungkin tidak tahu. Hari ini ada jawaban bagi mereka, bahwa satu-satunya yang bisa selamatkan yaitu Kristus. Dia telah mengalami loncatan 2 kali untuk menyelamatkan kami, membawa kami ke atas, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Bagaimana Allah mengasihi kita dan Dia menyelamatkan kita, mengampuni segala dosa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita menaikkan pujian yang baru kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, yaitu Kasih Allah yang Ajaib. Kita mau renungkan bagaimana kisah Allah mengasihi kita. Yang ajaib, kasih dari kota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun Kau cari ku kembali. Yang ajaib, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekat. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun selamatkanku di hadapan Tuhan. Ku memuji Dia, ku meninggikan berkat Allah. musik saja. Terang Injilnya. Terang Injilnya
satu-satunya terang Injilnya yang memberi hikmat dan kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, dan salibnya. Ku pasrahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Baik jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita menghadapi kehidupan kita sebagaimana iman kita, bahwa kita telah diselamatkan di dalam rencana keselamatan kekal yang Tuhan telah rencanakan bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus, dan penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk dan saat teduh, dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom saudara-saudara sekalian, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kami terus berdoa agar ibadah-ibadah online kita memberkati Bapak Ibu di dalam iman, menghibur, menguatkan, terlebih menumbuhkan iman kita di tengah pandemi. Amin ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, saya ingatkan bahwa hari Kamis ini kita akan ibadah doa dalam bentuk IG Live. Nah, minggu lalu itu seharusnya IG Live, tapi karena satu dan lain hal, hari ini kita tunda dalam bentuk IG Live, dan yang minggu lalu itu dalam bentuk live recording ya. Jadi karena itu nanti linknya akan dibagikan oleh diaken kita, supaya kita bisa bertemu di dalam ibadah doa secara live di dalam Instagram kita. Kemudian hari Sabtu jangan lupa, khususnya pemuda kita ada ibadah persekutuan pemuda pukul 19.00. Kita dukung mereka, dan sebelumnya 17.30 itu ada persekutuan dan Bible study anak remaja kita. Mereka ada 5 orang, saya kebetulan pembina bagi mereka. Kemudian hari Minggu jangan lupa seperti biasa, pukul 9 pagi itu adalah kelas-kelas sekolah minggu.
Jadi opa, oma, bapak, ibu yang punya anak, cucu gitu ya, ayo kita dorong mereka untuk beribadah dan juga belajar firman Tuhan. Saya yakin kebenaran yang ditanamkan oleh guru-guru kita yang luar biasa akan membentuk mereka di dalam pengajaran yang benar. Kemudian siangnya 10.30 itu ibadah umum kita. Kami terus berdoa supaya Bapak Ibu terus boleh membagikan link kepada orang-orang yang membutuhkan link-link itu, sehingga mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 21 Maret nanti itu ada sakramen perjamuan kudus. Seperti biasa kita masing-masing menyiapkan peralatan yang kita butuhkan, baik rotinya maupun anggurnya. Seperti yang pernah saya katakan, roti dan anggur tidak menentukan maknanya, karena itu bisa diganti atau konversi dengan roti apa, roti tawar misalnya, atau sirup misalnya yang ada rasa anggurnya, silakan, itu tidak masalah. Tapi maknanya bahwa setiap kali kita makan dan minum perjamuan itu, kita terus dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu saya atas nama Gembala Sidang dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan kepada Tuhan, yang terus mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa bagi Bapak Ibu, Tuhan akan membalaskan kasih dan persembahan Bapak Ibu dengan cara yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom. Kau berikan hidup yang baru.